Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi semuanya, Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Kita semua bersuka cita, amin. Sepanjang satu minggu ini Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Boleh angkat tangannya. Yang mau bersyukur, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Mari berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan, bersyukur buat semua kebaikan kasih setia Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari yang bersuka cita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk sediakan, untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Setiap kita umat yang di GBI Rembang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersuka cita. Mari katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku dilimpahi, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Mari katakan pada sebelahmu, kamu diberkati, kamu diberkati.
kamu dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi. Ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, yang diberkati katakan yes. Katakan haleluya. Kita percaya masalah badai topan apapun juga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Siap kita mau menari buat Tuhan ya. Kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Yes, haleluya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, mari hitung berkat-Nya. Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Kita semua berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Mari katakan berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin, haleluya. Katakan sebelah kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidupku. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Hey, hey, hey. Katakan Filipi jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Filipi jalan ke Korintus, katakan ku jadi berarti
sungguh ada. Katakan berkat Tuhan hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Mari semua Tuhan katakan berkat Tuhan. Hitung satu-satu berkat Tuhan dalam hidup kita. Kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya. Sekali lagi ya, katakan berkat Tuhan. Katakan sebelah kanan kiri, katakan berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Katakan berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Katakan berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya bersilah duduk kembali. Terima kasih buat semua berkat dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Rabashikaralavatakaralabashikar. Mari percaya dengan iman kita. Kita punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan pasti akan mengenapi dalam hidup kita. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Mari angkat tangan kita. Seluruh hidupku, amin, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji, yes Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat tanganmu, terima kemenangan. Aku punya, yes Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Mari angkat suaramu, terima kemenangan yang dari Tuhan. Bersama menyembah Dia, bersama serukan namanya. Haleluya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu. Kami percaya kemenangan yang besar terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada, Engkau yang tak pernah meninggalkan, Engkau yang selalu menopang hidup kami, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya.
Bersyukur buat kemenangan, bersyukur buat kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah sebab Dia Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur. Haleluya. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidup kami. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami, dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami. Engkau Tuhan yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Ku nyatakan Engkau, saya undang hamba-Nya, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar pagi ini Tuhan kami boleh datang membawa persembahan kami, membawa pujian kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bawa kehidupan kami sebagai persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk membagikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Roh Kudus yang menerjemahkan lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh bercahaya. Hidup kami boleh bersinar. Hidup kami boleh menyatakan terang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga dunia yang gelap ini boleh menerima terang yang daripada-Mu. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berkata amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, hari ini kita masuk di dalam hari yang pertama, ya, bulan
yang ke-9 di tahun 2024 saudara. Ya, kita sudah menginjakkan kaki di bulan yang ke-9 dan ada 8 bulan di belakang kita, ada banyak peristiwa, mungkin ada pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sesuai dengan visi gereja tahun 2024 ini bicara soal bagaimana kita ini ya beriman teguh, jadilah terang saudara. Dan bulan ini, bulan yang ke-9 bicara soal hendaklah terangmu bercahaya. Amin saudara. Hendaklah terang kita ini bercahaya, kehidupan kita ini membawa dampak. Sudah saatnya, dulu kita pertama kali belajar untuk bagaimana kita mengerti iman itu. Apa itu iman, bagaimana kita membangun iman kita, bagaimana kita ini memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar mengaplikasikan bagaimana iman kita membawa dampak. Amin. Iman kita menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Sehingga orang bisa melihat seperti ini. Aku diberkati dengan hidupmu. Aku diberkati walaupun kamu mungkin dalam pergumulan. Tapi aku melihat engkau kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sudah saatnya orang-orang Kristen membawa dampak, hidupnya jadi berkat. Hari ini saya akan bicara soal iman yang bercahaya atau shining faith. Boleh dimunculkan di slide yang pertama dulu. Saudara ya. Saya bicara soal iman yang bercahaya. Bagaimana, apa korelasinya antara iman dan iman yang bercahaya ini, apa sih korelasinya? Saya juga di awal saya juga bingung, apa ya? Gitu. Tapi ada beberapa ayat saudara yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya yang jadi berkat. Dan saya mau bagikan kepada setiap kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan ambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 18. Dan kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 2 ayat 18 Alkitab menuliskan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kemudian di Matius pasal yang kelima 16 Alkitab menuliskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Kemudian orang berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Tapi ada sebuah komitmen di sini dikatakan begini, aku akan menunjukkan kepadamu imanku bukan dari kata-kata saja, bukan dari teori yang dia dapat, tetapi gini saudara, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku saudara. Nah, Alkitab di dalam Matius pasal 5 dikatakan gini, hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang. Bercahaya yang bagaimana? Ataukah kita bawa senter kemudian dinyalain di depan orang begitu, supaya orang melihat cahaya dari senter itu? Bukan Bapak Ibu, tetapi melalui perbuatan-perbuatan kita itulah orang akan melihat terangnya. Amin. Terang apa yang dimaksud oleh Alkitab? Kita akan belajar hari ini Bapak Ibu. Sedikit kita akan belajar ya dari kedua kebenaran ini Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Ternyata di dalam Yakobus pasal 2 dan Matius pasal yang kelima, kata perbuatan-perbuatan ini saudara menggunakan kata yang sama, yaitu menggunakan kata ergon, yang dalam bahasa Inggris artinya act, work, sebuah aksi atau sebuah pekerjaan, atau dikatakan juga sebuah perbuatan yang baik. Sesuatu yang kita lakukan sebagai implikasi dari iman kita, dari iman yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan pekerjaan itu saudara. Contohnya apa saudara? Ya, di sini ada saya kasih contoh saudara. Artinya di ayat sebelumnya karena ini, artinya sebuah perbuatan baik atau sebuah passion
yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukannya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman, betul ya? Pada waktu iman itu, firman itu jadi rema dalam kehidupan kita, muncul iman dan hanya sekedar kita mengerti, kita tahu hanya iman saja. Oh, saya harus berbuat baik. Oh, saya harus menolong orang. Oh, saya harus taat kepada Tuhan. Oh, saya harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak kita lakukan, hanya sekedar pengertian, sekedar hanya pengetahuan yang kita dapatkan dari Alkitab. Iman itu Alkitab tulis begini, iman pada dasarnya, pada hakikatnya tanpa disertai perbuatan adalah mati. Artinya begini, iman kita gak ada gunanya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara faham Alkitab, mengerti firman Tuhan, ngerti kebenaran apa yang harus dilakukan, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak melakukannya, Alkitab tulis pada hakikatnya semua yang kamu punya, semua yang kamu mengerti, semua yang kamu pahami tentang kebenaran Alkitab sia-sia, gak ada hasilnya. Amin. Makanya Alkitab tuliskan supaya apa? Kita melakukan, menunjukkan iman kita lewat perbuatan kita, saudara. Passion itu ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Setiap kita punya passionnya masing-masing. Ada orang yang seperti ini. Yang saya tulis di sini adalah seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria baik hati dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 36 yang diilustrasikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan begini saudara, orang Samaria dan Yahudi itu bermusuhan. Dikatakan ada orang Yahudi turun dalam perjalanan kemudian dirampok. Datang seorang imam, datang seorang pelayan Tuhan, tapi cuek-cuek aja, nggak diurusin. Sampai akhirnya begini, ada seorang Samaria datang lewat dan kemudian melihat seorang Yahudi yang terkapar ini. Sudah sekarat lagi gitu kan saudara. Dia bisa berpikir, dia bisa merenungkan, aku ini musuhan sama dia, ngapain aku tolong dia, nggak ada untungnya juga, betul tidak saudara? Tapi karena ada passion dalam dirinya, bahwa saya ini memang punya belas kasihan, dan Alkitab tulis, orang Samaria itu digerakkan oleh belas kasihan yang daripada Allah. Akhirnya apa saudara? Dia tolong itu orang Samaria, orang Yahudi ini saudara. Orang Samaria ini punya passion untuk berbuat baik karena dia digerakkan oleh belas kasihan. Dan orang Samaria ini merawatnya sampai sembuh loh saudara. Ini salah satu contoh aja. Bisa juga mungkin kita orang yang peduli gitu. Atau mungkin kita orang yang punya passion untuk melayani. Wah sebetulnya melayani males enak di rumah aja. Tapi karena memang kita punya passion untuk melayani, kita dipanggil untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Itu yang dimaksud dengan perbuatan baik. Nah Tuhan mau kita memiliki hal ini. Dan memang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang punya talenta apa Tuhan berikan kepada kita, kemampuan apa. Itu passion yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Pada waktu Roh Kudus, pada waktu firman itu bekerja dalam kehidupan kita, itu akan jadi maksimal dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Mari kita tangkap hal ini saudara, supaya apa? Iman kita ini ada dampaknya, bukan sekedar teori yang kita punya. Kemudian yang kedua saudara, yang kedua bicara soal terangmu bercahaya. Di sini ada contoh, saya ada gambar di sini adalah Sakius saudara, pertobatan Sakius. Apa yang dimaksud dengan terangmu bercahaya? Berasal dari kata Yunani phos, bahasa Inggrisnya shine, manifest, luminousness atau bersinar, termanifestasi atau memberikan penerangan atau pencerahan saudara. Artinya kehidupan kita sebagai orang Kristen yang memancarkan, memanifestasikan atau memberikan penerangan atau pencerahan saudara. Apa hubungannya dengan perbuatan baik itu saudara? Kehidupan kita sebagai orang Kristen harusnya berfungsi seperti ini. Pada waktu kita ada di dalam sekumpulan orang misalnya, kita datang.
Mereka akan merasa gini, kok aku kayak mendapatkan pencerahan ya dari orang ini ya. Orang ini kok jadi berkat buat aku ya. Oh ya seperti ini ya. Kehidupan kita kan berdampak saudara. Gak cuma sekedar justru kita datangin orang kadang-kadang orang sebel sama kita. Ini orang ngapain sih lagi kok datangin ke sini juga bikin sebel aja. Padahal aku malas sama dia gitu. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu saudara. Contohnya pertobatan Sakius. Apa yang dialami oleh Yesus. Yesus ini bicara terang saudara. Sakius ada di dalam gelap. Hidupnya semaunya sendiri, betul? Dikenal sebagai tukang palak. Pemungut pajak yang melebihi aturan dan lain sebagainya. Hidup untuk pengen kaya untuk dirinya sendiri. Yesus datang kepada dia. Bertandang ke rumahnya lagi. Orang-orang lain berkata, kenapa Yesus masuk ke rumah orang berdosa ini? Ngapain Yesus di situ? Tapi disitulah Yesus sedang berurusan dengan Sakius, saudara. Sakius yang tinggal di dalam kegelapan, bertemu dengan Yesus yang membawa terang, termanifestasi, saudara. Amin. Hari itu terjadi pertobatan dalam kehidupan Sakius. Yang tadinya dia berpikir bagaimana aku mengeruk duit buat diriku sendiri, bagaimana supaya aku menjadi semakin kaya dengan memeras orang. Tapi hari itu dia katakan gini, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Yang pernah tak peras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada sebuah perubahan. Orang yang tadinya mencibir siapa itu Sakius. Orang yang tadinya jengkel dengan yang namanya Sakius. Tapi hari itu mereka melihat Sakius yang berbeda. Karena apa? Hidupnya sudah diubahkan di dalam Tuhan. Amin saudara. Dia ingin ketemu Yesus. Punya sebuah kerinduan, punya iman. Aku pengen ketemu Yesus. Sampai dia cari cara bagaimana cara. Sampai akhirnya dia harus naik ke atas pohon. Karena badannya pendek dan ada kerumunan banyak orang. Dan Yesus tahu hari itu dia datang lewat di tempatnya Sakius. Karena Yesus sedang berurusan dengan Sakius saudara. Amin saudara. Ada sebuah kehidupan yang luar biasa. Sakius seorang pemungut cukai dibenci oleh banyak orang. Tapi pertobatan Sakius membuahkan perbuatan baik. Amin saudara. Ada sebuah perbuatan baik yang dikerjakan oleh Sakius. Dan perbuatan baik Sakius itu membawa terang bagi orang di sekitarnya. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau ya kita memiliki perbuatan baik ini saudara. Dan Tuhan mau melalui perbuatan baik ini kita bercahaya. Kita menjadi terang di sekitar kita. Lalu apa hubungannya dengan iman Bapak Ibu Saudara? Begini. Ya. Iman tadi Alkitab tuliskan di Yakobus pasal 2 katakan apa? Aku akan menunjukkan imanku dari apa? Perbuatan-perbuatanku. Kata yang dipakai ergon. Kemudian di Matius pasal yang kelima, hendaklah terangmu bercahaya. Ya, karena melihat apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik dan nama Bapa dipermuliakan. Kata yang dipakai sama saudara. Alkitab menuliskan supaya iman kita jangan menjadi iman yang mati. Iman yang sia-sia. Amin. Tapi iman yang kita kerjakan lewat sebuah perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu akan membawa terang kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Akan membawa dampak Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini, gereja akan menjadi sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Ada berapa orang di sini? Semuanya kalau memancarkan terang Kristus dan kemudian berpencar ke tempatnya masing-masing. Dan jadi berkat di tempatnya masing-masing. Saya percaya pertobatan terjadi luar biasa di kota ini. Akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Asal kita membawa diri kita mau jadi terangnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Iman yang diterapkan dalam perbuatan baik akan membawa dampak yang besar. Karena perbuatan baik ini dapat menjadi terang. Bicara soal terang itu gini saudara. Suatu kali ada orang datang kepada kami, ya ada yang konseling gitu dan sebagainya gitu. Dia sedang di dalam kegelapan, dia sedang bingung. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya lagi punya masalah ini.
Apa yang harus saya kerjakan? Sepertinya dia tidak tahu harus melangkah kemana, apa yang harus dia kerjakan dan lain sebagainya. Pada waktu orang ini melihat kehidupan kami, mereka kayak melihat sesuatu yang berbeda dan mereka mendatangi kami, saudara. Dan kami belajar dengan apa yang kami alami, dengan share apa yang Tuhan juga taruh dalam kehidupan kami sharekan aja, bagikan apa yang kebenaran firman Tuhan, apa yang kami belajar untuk kami kerjakan, saudara. Kehidupan kita bisa menjadi tuntunan buat orang. Kehidupan kita bisa menjadi jawaban buat orang yang sedang kesulitan. Kehidupan kita bisa menjadi tuntunan buat orang-orang yang harus kemana ya saya. Dan orang datang kepada kita mungkin minta masukan atau mungkin nasihat apa tidak tahu. Tapi hidup kita jadi terang, saudara. Hidup kita bisa menjadi motivasi buat orang lain. Hidup kita bisa menjadi teladan buat orang lain. Aku pengen nyontoh kamu loh Pak. Hidupmu kok luar biasa. Aku pengen mengikuti jejakmu. Amin saudara. Itu jadi terang. Bagi mereka yang tinggal dalam kegelapan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mereka mungkin hidup dalam ketidaktahuan. Mungkin mereka hidup dalam keterpurukan. Mungkin hari ini mereka hidup dalam kelemahan. Mungkin hari ini mereka hidup dalam dosa, belenggu, ikatan. Dan mungkin mereka datang kepada kita. Pak saya ini ngalami punya kelemahan ini. Bagaimana caranya saya dilepaskan? Mungkin ada orang akan datang kepada kita. Bu, saya punya ngaku dosa ini. Bagaimana saya bisa diampuni? Bisa loh saudara, amin. Betul? Mungkin ada orang yang terpuruk. Kok hidup saya seperti ini dan lain sebagainya. Rasanya kok tidak ada jawaban dalam kehidupan kita. Orang itu datang mungkin kepada kita. Dan kita bisa menjadi jawaban buat mereka. Berdasarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Siapa rindu hidup kita jadi terang? Amin. Ya. Sudah saatnya kita orang Kristen, orang percaya, gereja Tuhan jadi jawaban. Bukan lagi eker-ekeran sendiri. Bukan lagi gereja menjadi tempat yang membuat orang jadi tersandung. Sudah bukan saatnya lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Sudah bukan saatnya lagi gereja untuk jadi batu sandungan. Bukan saatnya lagi. Waktunya Tuhan datang kedua kali sudah semakin sempit. Iblis juga bekerja dengan luar biasa. Sudah bukan saatnya lagi gereja ribut dengan dirinya sendiri. Tapi bagaimana gereja bangkit menjadi terang buat orang-orang di sekitarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari semakin dewasa di dalam Tuhan. Sudah bukan lagi ribut ngeker dengan dirinya sendiri. Bukan lagi saatnya seperti itu. Bangkit jadi semakin dewasa, jadi berkat untuk kota ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah kalau gereja masih eker sendiri, ribut dengan sini dengan situ. Kapan gereja jadi berkat? Amin. Mari kita semakin dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau ada masalah selesaikan Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan. Amin. Nah, mengapa kita perlu menunjukkan iman dalam perbuatan baik saudara? Sehingga jadi terang dan memuliakan Bapa di surga. Saya akan berikan 3 alasan sederhana aja sebetulnya. Mengapa kita perlu menunjukkan iman kita dalam perbuatan baik? Sehingga kita menjadi terang, hidup kita bercahaya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena kita itu garam dan terang dunia Bapak Ibu. Kita perlu sadari itu. Bukan jadilah terang, jadilah garam, enggak. Tuhan tidak suruh kita jadi garam, jadi terang, enggak. Kita ini adalah terang dan garam. Tinggal berfungsi atau tidak. Betul? Kita ini dampak. Tinggal membawa dampak yang baik atau yang jelek. Kita ini menjadi batu lompatan atau batu sandungan buat orang lain. Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita bahkan mungkin. Alkitab tuliskan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kasih tahu sebelahnya, kamu adalah terang dan garam dunia ini. Ayo sadar, kasih tahu sebelahnya. Supaya sadar, supaya ngerti, paham. Bukan jadilah terang lagi, jadilah garam. Enggak. Kamu itu garam, kamu itu terang. Sudah saatnya berfungsi sebagaimana mestinya. Amin. Ya. Kita ini garam dan terang dunia. Menyatakan perbuatan baik kepada dunia ini. Jadi terang. Amin. Yang kedua saudara. Mengapa kita harus menyatakan perbuatan baik? Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Alkitab dalam 2 Korintus 3, 2-3, Alkitab tuliskan begini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari atau tidak, hidup kita dibaca oleh orang. Sepak terjang kita dibaca oleh orang di sekitar kita. Baik bagaimana kita membangun rumah tangga, bagaimana kita mendidik anak, betul ya? Bagaimana kita membangun usaha pekerjaan, ya, bagaimana kita membangun bisnis dan lain sebagainya, bagaimana kita melayani, bagaimana cara kita hidup dan lain sebagainya. Hidup kita dibaca oleh orang, saudara. Ya, mungkin kita di toko, kemudian kita lagi melayani orang. Mungkin kita di gereja jadi shalom, shalom, shalom gitu. Tapi di toko kita jadi orang yang gualai minta ampun. Enggak juga, saudara, enggak boleh seperti itu. Di gereja ramah, di toko jadi galaknya minta ampun. Tidak bisa seperti itu. Sama, jadilah kita sama. Jadi orang yang genuine, apa adanya. Tidak ada lagi kamuflase. Jangan sampai kita masuk di gereja, kita ganti jubah malaikat. Kemudian di sini kita angkat tangan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Punya lingkaran di atasnya begini, gitu kan. Kemudian setelah keluar dari pintu depan, ditaruh lagi jubah malaikatnya, pakai jubah iblis lagi, janganlah. Atau mungkin kita pakai jubah kedagingan kita, bukan lagi seperti itu. Kita tanggalkan yang lama, dan kita kenakan manusia yang baru di dalam Kristus. Kita jadi berkat. Sudah saatnya gereja jadi berkat. Sudah saatnya orang membaca kehidupan kita dan mereka diberkati. Sudah saatnya gereja bukan lagi dipandang sebelah mata, tapi orang Kristen menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita perlu menunjukkan iman kita lewat perbuatan baik? Karena kita adalah saksinya Kristus Bapak Ibu. Siapa lagi yang akan menyaksikan tentang Kristus di tengah dunia ini kalau bukan gerejanya? Betul? Siapa lagi yang akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus di tengah dunia ini? Siapa lagi yang akan mewartakan berita kasih-Nya Tuhan, terang Kristus kepada kegelapan dunia ini selain daripada gerejanya? Tuhan bisa langsung bikin dunia ini insaf dalam waktu hitungan detik. Bisa sekali. Tapi Tuhan mau pakai kita, amin. Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul? Pergi, keluar, bercahayalah. Hendaklah terangmu bercahaya melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik sebagai hasil dari imanmu kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan hari ini tentang apa? Mungkin mengasihi. Tuhan, aku hari ini mendengar firman tentang mengasihi. Oh, berarti aku harus mengasihi ya, gitu kan. Next ini sudah. Poin yang ketiga. Kita tahu bagaimana mengasihi, tapi hanya berhenti sampai di apa yang kita dengar, apa yang di dalam pikiran kita, tanpa kita melakukan perbuatan baik untuk mengasihi. Kebenaran itu hanya stop sampai di gedung gereja ini aja. Karena pada waktu kita keluar, kita tidak menyatakan kasih Tuhan.
Betul? Tapi pada waktu kita ini mengaplikasikan iman itu yang kita dapatkan untuk mengasihi. Dan kita mulai keluar dengan membawa kasih Kristus. Kita menerima kasih Tuhan dan kita keluar membawa kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Waktu kita kembali ke rumah, pada waktu kita ke tempat bekerja, pada waktu kita yang sekolah di tempat sekolahnya, pada waktu kita ada di toko dan lain sebagainya, kita membawa kasih itu kepada banyak orang. Orang akan melihat dunia ini akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Pada waktu kita di tempat ini mendengar tentang mengampuni, muncul iman untuk mengampuni. Dan kita keluar dengan membawa hati yang mau mengampuni. Pada waktu kita keluar dengan ada orang-orang yang menyakiti kita, kita akan mengampuni mereka. Bahkan mungkin kita akan mendatangi orang-orang yang pernah mungkin menyakiti kita. Dan kita mengampuninya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup yang seperti itu dahsyat banget. Sudah saatnya gereja bangkit. Menyatakan imannya dalam perbuatan-perbuatan baik. Sesuai dengan passionnya kita masing-masing. Dan kita boleh menyatakan terang Tuhan kepada banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya begini. Iman timbul dari pendengaran akan rema Kristus. Ya. Iman itu muncul dari rema Kristus. Logos yang jadi rema dalam kehidupan kita. Muncul iman. Kita diberkati. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Tapi iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya kita pendam, kita cuma sekedar mengerti dan kita tidak aplikasikan, saya percaya 1 menit ke depan setelah kita keluar dari pintu ini, kita akan lupa. Tadi firmannya apa ya? Wah gak tahu, saya lupa. Betul? Tapi kalau iman itu kita aplikasikan dalam perbuatan baik. Saya hari ini terima firman Tuhan, saya diberkati dan saya mau melakukannya. Setelah saya pulang dari gereja ini, saya akan mempraktekkannya dalam hidup saya. Saya percaya firman itu tidak akan kita lupakan. Tapi menjadi daging dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan perbuatan baik yang kita kerjakan akan menyatakan terang Kristus kepada banyak orang di sekitar kita. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Kita memiliki perbuatan-perbuatan baik itu. Dan melakukannya dan menjadi terang di sekitar kita Bapak Ibu. Ayat terakhir 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu apa? Firman Allah, memang bermanfaat saudara. Firman Allah itu bermanfaat untuk apa saudara? Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita dibekali, kita diberikan pengetahuan, diberikan pengertian. Kita pulang dari tempat ini, mungkin kita hari ini diajar. Mungkin hari ini Tuhan sedang menegur kesalahan kita, dosa kita supaya kita bertobat. Mungkin hari ini Tuhan ingin apa? Tuhan korek dosa-dosa kita yang lama supaya apa? Kita memperbaiki kelakuan kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mendidik kita melalui firman-Nya supaya kita menjadi orang-orang yang menurut taat kepada kebenaran firman. Dengan tujuan apa saudara? Setiap kita yang mendengar firman ini, tiap-tiap kita manusia kepunyaan Allah ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita keluar melakukannya dalam perbuatan baik dan menjadi terang, menjadi jawaban. Hidup kita menjadi sesuatu yang membawa dampak. Hidup kita benar-benar menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hidup kita menjadi saksinya Kristus. Hidup kita menjadi suratan Kristus yang terbuka buat kota ini. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita melakukannya. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab gereja. Bukan sesuatu hal yang tidak boleh kita remehkan. Ini memang amanat agung buat gereja Tuhan. Nyatakan perbuatan baik. Mungkin kita bisa bersikap seperti orang Samaria tadi. Ini kan musuhku, syukurin dia jatuh, syukurin dia terpuruk.
biarin, rasain. Gitu. Mungkin kita akan bisa bersikap seperti itu. Tapi orang yang punya perbuatan baik, ada passion Allah dalam kehidupannya. Sekalipun dia mungkin pernah ngerugiin aku, sekalipun dia mungkin pernah jelek-jelekin aku. Karena dia sedang terpuruk, aku mau bantu dia, aku mau topang dia, aku mau berkati dia. Amin saudara. Itu. Atau mungkin kita punya pengalaman sama seperti Sakius. Mungkin kita berpikir, pokoknya semuanya untuk aku kerja ya untuk kesenanganku sendiri dan lain sebagainya. Aku gak urusan dengan orang lain. Ke gereja ya ke gereja, tapi kan ini urusanku sendiri. Mungkin kita jadi orang yang super cuek. Kita menjadi orang yang seperti yang dialami oleh Sakius ini. Tapi pada waktu kita terima firman Tuhan, apa yang dialami Sakius dalam pertobatannya mungkin kita juga bisa alami. Kita yang tadinya mungkin pelit, kita mungkin tadinya menjadi orang yang serakah, arogan dan lain sebagainya. Tapi hari itu pada waktu kita ketemu sama Tuhan, kita jadi orang yang rendah hati, kita jadi orang yang pemurah, berbelas kasihan. Dan di situ orang akan melihat, ini orang dulu arogannya minta ampun, ini dulu orang jahatnya minta ampun. Tapi hari ini berubah total. Karena apa? Bertemu dengan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudah saatnya gereja menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada dunia ini. Karena memang Tuhan perlengkapi kita untuk kita berbuat baik. Nyatakan imanmu dalam perbuatan-perbuatan baikmu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput bersama-sama kita berdiri. Kita akan naikkan satu pujian lama. Jadikan aku berkat-Mu Tuhan jadi terang. Ya. Di tengah kegelapan dunia ini. Lagu ini lagu lama banget. Tapi mari kita minta Roh Kudus berikan kepada kita pencerahan. Roh Kudus berikan kita pengertian. Apa yang harus kita kerjakan. Mungkin kita jadi orang Kristen yang hanya, ya pokoknya hari Minggu saya ke gereja Pak. Setelah itu ya pokoknya tugas saya ke gereja aja. Tapi tidak ada tanggung jawab untuk kita melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini mari kita mulai belajar. Ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Nama Yesus ada di pundak kita. Untuk kita menyatakan terang Kristus bagi dunia ini. Mari kita ambil waktu dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan, perbuatan baik apa yang harus saya kerjakan? Firman iman apa yang saya dapat hari ini? Dan perbuatan baik apa yang harus saya kerjakan? Supaya hidupku jadi berkat. Supaya hidupku bercahaya. Amin. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan. Dari awal kembali katakan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang. Agar mereka melihat, mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari kita naikkan pujian ini jadi doa kita, jadi kerinduan kita. Amin.
Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup percaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup percaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah dunia ini. Hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Kami boleh jadi berkat buat dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di. Saya mengatakan namanya macam-macam dapat perjamuan kudus, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Saya panggil petugas perjamuan kudus. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus, saudara, dan memuliakan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau membuktikan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik Tuhan, supaya orang melihat, mereka melihat dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi terang Tuhan, bila kami terang kami bercahaya di depan orang Tuhan, supaya kami menjadi alat-Mu, kami jadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba firman-Mu. Kami bersyukur saat ini Tuhan Yesus, kami akan masuk kepada perjamuan kudus, untuk mengingat sekali lagi akan cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bila kami Tuhan melakukan ini sebagai peringatan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menutup bungkus roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Bila ini mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmani kami, juga Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami semua dilayakkan Tuhan, kami semua dibenarkan karena kuasa darah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, juga persiapkan hati setiap kami untuk kami menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan dengan cara yang benar Tuhan, dengan hati yang layak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup
Darahmu, Kau telah tebus dosaku. Saudara yang sudah dapat roti dan anggur bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri, saudara persiapkan hati kita. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena jasa kami, tapi karena kuasa darah-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari saudara kita angkat roti di tangan kita saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita melakukan ini, saudara, roti di tangan kita sebagai peringatan akan tubuh Kristus yang sudah tercurah, berkorban, memberikan segalanya bagi hidup kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu, angkat tangan kita, angkat hati kita, saudara. Di hadapan Tuhan, hadiratnya melingkupi kita, saudara. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Ucapkan syukur buat semuanya yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia sudah berikan yang terbaik, bahkan segalanya, nyawanya Dia berikan. Apalagi yang kita tuntut dari Tuhan, selain hati kita yang harus melayani Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau berikan semuanya Tuhan, segalanya yang terbaik di dalam hidup kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi Engkau yang terlalu baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu hidup tanpa-Mu. Kami tidak bisa Tuhan tanpa Engkau. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah. Terima kasih, kami beriman teguh. Kami percaya Tuhan akan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila hati kami melimpah dengan ucapan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, bahkan Engkau selalu baik memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Bila ini kami lakukan supaya kami mengingat akan Engkau. Kami selalu ingat dan kami selalu mau Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa mengasihi lebih lagi seperti Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut.
Namun, ada dua alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya melalui gereja ini, iman kita semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang tinggal di Lasem untuk mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore di Jalan Babagan 23 Lasem. Mari bergabung di doa pagi GB Rembang yang diadakan pukul 5 pagi. Untuk wilayah Rembang setiap hari Selasa dan Jumat, sedangkan untuk wilayah Lasem diadakan setiap hari Senin dan Kamis. Mari bertemu bersama di KUL GB Rembang. Di KUL ini kita akan saling membangun dan belajar mempraktekkan gaya hidup jemaat mula-mula. Berikut ini kami perkenalkan KUL yang ada di GB Rembang. KUL Shalom, digembalakan oleh Bapak Henry. KUL Gideon, digembalakan oleh Bapak David. KUL Daud, digembalakan oleh Bapak Santo. KUL Yabes, digembalakan oleh Bapak Heri. KUL Kaleb, digembalakan oleh Bapak Anto. KUL Sulang, digembalakan oleh Bapak Sem. KUL Eklesia, digembalakan oleh Bapak Indro. KUL Dorcas, digembalakan oleh Ibu Andri. KUL Daniel, untuk wilayah Lasem dan Seluke. Sedangkan untuk info lokasi KUL pada tanggal 4 September sebagai berikut. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak. Mari daftarkan Anda KKC. Kelas angkatan 7 akan September gedung KKC. Lebih lanjut dapat menghubungi Kak Linda. Tuhan, dengan mengikuti malam doa pujian penyembahan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gedung KKC GBI Rembang.
Ibadah wanita, untuk bulan ini akan diadakan pada hari Jumat, 13 September 2024 pukul 5 sore di Gedung KKC GBI Rembang. Untuk remaja dan anak muda, mari gabung ke Unity Club. Ibadah ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gedung KKC GBI Rembang. Mari bawa anak-anak Anda untuk bertumbuh di ibadah sekolah minggu. Ibadah ini diadakan setiap hari Minggu, pukul setengah 10 pagi, di Gedung KKC GBI Rembang. BPA Perwil Timur dan Kingdom Kids Club akan mengadakan seminar penting dengan tema cara mengarahkan minat dan bakat anak. Pembicara dalam seminar ini adalah Ibu Caroline Sekarwati. Segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Rita atau Ibu Yohana dengan biaya per orang sebesar Rp15.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk pembangunan, dapat transfer ke rekening berikut ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, saya menambahkan saja ya, tadi pengumumannya untuk acara seminar ya, seminar parenting tadi ya, seminar untuk parenting diadakan oleh Perwil Timur, saudara. Jadi acara ini ada di gereja kita, tapi disupport ya, didukung oleh Gereja Bethel Indonesia perwakilan wilayah Timur. Artinya kita akan mengundang ya saudara dari gereja-gereja lain yang ada di wilayah Jawa Tengah bagian timur, saudara. Ya itu mencakup sampai mulai Blora juga Rembang sampai Jepara, Pati, Kudus, saudara. Lasem juga, saudara ya. Kita akan ajakan dan ada di tempat ini, karena itu akan dimohon untuk mendaftar. Iya dia. Dimohon untuk mendaftar, saudara. Supaya untuk masalah konsumsi, saudara ya. Jangan sampai nanti saudara langsung datang dan tidak dapat makan seperti itu. Dan yang kedua, untuk acara yang dilayani tadi, seminar tadi oleh hambanya dari Jakarta, saudara ya. Itu adalah teman saya, saudara ya. Teman saya, Ibu Caroline namanya. Itu saudara, beliau memang banyak berkecimpung di dunia bisnis, saudara ya. Perusahaan-perusahaan training HRD, psikologi juga seminar-seminar, dan beliau juga sekarang aktif di gereja Abalov ya di Jakarta, saudara. Mereka dengan, maksud saya dengan suaminya, dengan anak-anaknya juga ikut melayani di komisi remaja juga anak-anak, saudara, seperti itu. Dan puji Tuhan mereka ada waktu untuk datang ke tempat ini. Selain diadakan seminar itu, saudara, hari Kamisnya tanggal 19, sebelumnya di hari Rabu tanggal 18 akan kita pakai untuk acara kul gabungan, saudara, di tempat ini ya. Jadi tanggal 18 September, saudara, di bulan ini itu akan hari Rabu kita akan adakan kul gabungan di tempat ini, juga dilayani oleh Ibu Caroline. Ya, seperti itu, saudara. Jadi 2 hari ya acaranya ya. Yang Rabu kul gabungan, saudara. Yang Kamis adalah seminar, seperti itu. Ya, saya berharap kita semua bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, saudara. Dan kemudian saya juga teringat nanti di bulan ini kita juga ada hamba Tuhan tamu juga dari Semarang, saudara ya, Bapak Pendeta Santoso ya. Di minggu yang ketiga kalau tidak salah ya. Di minggu yang ketiga, hari Minggu pagi dan sore kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Santoso dari GBI Crown Palace, saudara, dari Semarang, yang pernah datang ke tempat ini tapi sudah lama belum kita jadwalkan kembali, akan datang melayani di minggu yang ketiga. Seperti itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari tetap mempercayai Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap mempertahankan iman kami teguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Untuk ibadah pagi ini kami bersyukur Tuhan, kami semua yang hadir, kami diberkati, kami dilimpahi dengan kekuatan yang sejati dari surga Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami berdoa, kami mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, mengurapi setiap rekan-rekan kami yang sudah melayani Engkau, mulai dari tim praise and worship, penerima tamu, pendoa, syafaat, multimedia, bahkan hamba-Mu yang membawakan firman. Kami semua, kami percaya Engkau urapi lebih lagi untuk Engkau pakai bagi kelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Mari kita angkat persembahan kita saudara. Bapak terima kasih, kami percaya kami melakukan ini, mempersembahkan sebagian dari keuangan kami, karena Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Tidak ada motivasi lain selain kami untuk membalas cinta kasih-Mu yang tidak mungkin kami balas Tuhan. Kami memberikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dari dasar hati kami punya motivasi yang benar, yang tulus karena kami belajar untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang mempersembahkan persepuluhan, persembahan khusus di tempat ini. Yang sudah setia Tuhan, mengambil bagian. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang akan mencurahkan semua yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami memberikan dengan iman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini juga kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya seperti Engkau menyertai pada saat kami datang, Engkau juga akan menyertai kami sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Pertemukan kami dengan semua keluarga kami di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan datang pada minggu-minggu mendatang untuk beribadah kembali di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan segenap keluarga kami. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima yang terbaik dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.